Oke, annyeonghaseyo yorobun, balik lagi di Korea Mandiri. Hari ini kita coba sampaikan mengenai kriteria Sajang memilih PMI saat SLC massal. Jadi buat teman-teman yang sedang menunggu SLC, ya bahwasanya untuk per hari ini, tanggal 3 September sampai dengan tanggal 6 September, itu HRD Korea sedang melakukan yang namanya adalah penerbitan SLC secara massal. Jadi jumlahnya banyak ya, Robun, seperti itu. Nah, eh, biasanya ya sebelum waktu SLC massal ini dimulai, berarti kemarin ya sekitar 2 minggu sebelum dari sekarang, 2 minggu sebelum dari tanggal 3 September ini, perusahaan akan melakukan yang namanya adalah submit informasi online mengenai kriteria ya Rubun, kriteria karyawan yang bakalan mereka ambil seperti itu. Nah, kriterianya apa aja sih Sam? Kriterianya ada di next slide seperti itu. Jadi teman-teman mohon nanti ditonton sampai dengan akhir video ya. Kemudian nanti kalau misalkan informasinya bermanfaat, jangan lupa untuk disupport ya channelnya seperti itu. Oke, kita coba masuk ke next slide teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, ada yang namanya adalah online Shincheongso Chaksong Yorong Kunin Sangsa. Ini ya teman-teman. Artinya adalah petunjuk pengisian lamaran secara online. Ini ya. Ini teman-teman, ini artinya adalah petunjuk pengisian lamaran secara online. Ini diisi oleh si sajang atau si perusahaan tadi, perwakilan dari perusahaan biasanya. Mereka akan mengisi ini, Yorobun, di mana data ini nanti akan dikirimkan kemana? Ke Nodongbunya, teman-teman. Nanti dari Nodongbu barulah mengirimkan file-file nama-nama yang bakalan diseleksi lagi sesuai dengan permintaannya, seperti itu. Ya, biasanya kalau misalkan minta 2 orang, akan dikirimnya itu adalah 6 data seperti itu ya. Jadi kalau si perusahaan butuh 2 orang karyawan, maka dia akan mengirimkan 6 data. Jadi 6 orang yang akan dikirim, nanti 2 orang yang terpilih, yang 4 ya dia akan balik lagi ke kolom 3 seperti itu. Oke, yang pertama di sini teman-teman ada yang namanya adalah Mojib Opjong. Ini ya, Mojib Opjong ini artinya adalah industri rekrutmen atau jenisnya teman-teman. Jenis daripada industrinya apa? Jadi perusahaannya apa sih ini? Ya, Mojib Opjong. Ini teman-teman ya. Jadi industrinya apa? Di sini industrinya adalah Jejo Op atau industri manufaktur, teman-teman. Kayak gitu ya. Ada yang Joseon Op, industri apa namanya? Shipbuilding, kemudian ada lagi nanti fishing ya, OOP dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini ya. Jadi yang namanya eh, Mojib Opjong artinya adalah industri rekrutmen atau jenis perusahaannya. Kemudian yang kedua ini adalah Wamang Gukjok ya. Gukjok itu artinya adalah negara asal. Atau di sini disampaikan bahwasanya nanti sisanya akan milih. Anda itu maunya apa namanya karyawan dari negara mana? Seperti itu. Asalnya dari negara mana pengennya? Kayak gitu ya, teman-teman. Kemudian ada lagi Hakryok ya. Hakryok, teman-teman. Hakryok ini maknanya adalah tingkat pendidikan, ya. Jadi nanti si Sajang bakalan pilih nih. Dia pengennya itu yang lulusan SMP, SMA, atau S1. Tapi ada juga pilihannya nanti yang bebas seperti itu. Jadi untuk Korea kan minimal SMP, teman-teman. Ya, Anda SMP saja sudah diperbolehkan untuk mengikuti proses G2G ya gitu. Oke ya. Jadi hak ini maknanya adalah tingkat pendidikan seperti itu. Kemudian ada lagi Yonryong. Yonryong ini maknanya adalah rentan umur. Ya. Sini ada rentan umur, teman-teman. Misalkan pengen dari umur yang 20 sampai dengan 30 tahun misalkan, atau dari umur 18 sampai dengan 25 misalkan. Kan perusahaan di Indonesia juga sama, mereka pengen ada rentan umurnya seperti itu. Ini nanti akan diisi oleh si sajangnya. Kemudian setelah dari sini teman-teman, kalau sampingnya ini sama ya. Jadi mau apa ini kalimatnya Kak? Ininya kecil banget ya, teman-teman. Mojib in one ini ya. Mojib in one tuh maknanya adalah jumlah rekrutmen atau jumlah kebutuhan, teman-teman. Yang ini ya. Mojib in one artinya adalah jumlah kebutuhan, jumlah rekrutmen. Jadi butuhnya tuh berapa orang? Ini nanti mereka akan mengisi di sini. Kemudian ada lagi ini ya. Wamang Gukcok ini sama negara asal juga. Kemudian Songbyol, Songbyol itu artinya adalah jenis kelamin, teman-teman. Ini ada Namja, ada Yoja, ada lagi Muguan. Muguan tuh bebas. Ya. Jadi ini adalah jenis kelamin. Songbyol ya, teman-teman. Songbyol itu jenis kelamin. Kemudian Namja laki-laki, Yoja perempuan, Muguan itu artinya bebas. Jadi bisa cewek, bisa cowok. Kemudian ada lagi Genmu Yejongji artinya adalah lokasi tempat kerja. Nanti lokasinya di mana? Perusahaannya di mana sih lokasinya seperti itu? Ini detail perusahaannya dulu ya, teman-teman yang atas. Kemudian yang bagian yang paling penting adalah yang di lingkar merah ini. Yang pertama adalah eh, Jagyok Myonho. Ini ya, teman. Jagyok Myonho.
Itu artinya adalah kualifikasi atau lisensi. Jadi Jagyo kan maknanya sertifikat, teman-teman. Nah, di sini disampaikan bahwasanya apakah kriteria dari si Sajang ini menginginkan calon karyawan yang mempunyai lisensi atau mempunyai pengalaman kerja, misalkan seperti itu. Ini bisa dilampirkan di sini, teman-teman ya. Jadi bagi Anda yang kemarin skill test, kemudian nanti akan melakukan sending data, itu biasanya kan ada tuh diminta untuk melampirkan pengalaman kerja atau pelatihan pendidikan. Nah, itu bisa biasanya jadi nilai plus di sini, ya, Robun. Kemudian ada lagi jonggong ini ya, teman-teman. Jonggong ini artinya adalah jurusan. Misalkan Anda dulu sekolahnya di mana. Seperti itu. Ini teman-teman ya. Kemudian ada lagi ononeng ryok ya. Ononeng ryok tuh maksudnya di sini adalah hangguko atau bahasa Korea. Kemampuan bahasa Korea ini ya, teman-teman yang bawa. Ini adalah ononeng ryok, artinya adalah kemampuan bahasa Korea. Seperti itu ya. Nah, kemampuannya ada apa aja sih? Yang pertama muguan. Muguan tuh bebas. Jadi nanti pengaruhnya lebih ke kayak nilai gitu ya. Dilihatnya lebih ke nilainya, nilai IPS-nya. Kalau bebas ya bebas, yang penting KKM pun masih bisa masuk seperti itu. Kalau yang H ini dasar, berarti yang KKM masih bisa masuk. Kemudian yang jeng ini nilai tengah. Jadi tengah-tengah ya, misalkan KKM-nya 80, berarti yang tengah-tengah ya di 90-an lah seperti itu. Kemudian kalau yang sang itu nilainya tinggi ya. Jadi nilainya itu tinggi, teman-teman. Kemampuan bahasanya tinggi, berarti nilainya juga tinggi, seperti itu. Kemudian ini ada lagi gukjok ini ya. Gukjok apa gukjik? Oh, gukjik, teman-teman ya. Gujik Shincong Gubun ya, kualifikasi kandidat, teman-teman. Ini ya, kualifikasi dari kandidatnya. Jadi kandidatnya itu kualifikasinya mau yang seperti apa nanti. Yang pertama ini Shingyu ya. Shingyu itu maknanya adalah baru, teman-teman. Jadi yang baru pertama kali mau ke Korea ini. Jadi pemula lah bahasanya seperti itu. Kemudian ada lagi Saobjang Byongyong. Ya, ini ada atau pindah kerja, teman-teman. Kan biasanya ada tuh yang udah kerja baru 4 bulan, 5 bulan karena nggak nyaman atau karena nggak dibayar upahnya, minta pindah. Nah, ini keterangannya berarti yang pindah kerja ini. Saobjang Byongyong, ya, pindah kerja. Kemudian ada lagi eh, Gwanggi Obnen ini ya. Gwanggi Oben ini artinya adalah tidak terkait. Ini saya kurang paham maksudnya gimana. Yang jelas ini artinya adalah tidak terkait. Kemudian ada lagi Jaib Gukca ya, masuk kembali atau re-entry. Ini ya, biasanya kategorinya buat teman-teman yang sudah satu periode, kemudian periodenya habis, terus ditawarin sama perusahaannya, mau nggak kerja lagi di sini gitu loh. Nah, makanya mereka namanya adalah apa tadi, Jaib Gukca, artinya masuk kembali seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah Shingyu Teki, artinya hak istimewa. Ini saya kurang paham apakah nanti ini visa E7 atau apa, saya kurang paham ya, Robun. Yang jelas biasanya kalau misalkan untuk S9 ya rata-rata saja ngambilnya ini yang Shingyu, artinya yang pemula seperti itu, yang baru-baru mau ke Korea. Kayak gitu ya. Kemudian yang paling bawah ini apa nih? Paling bawah adalah Goyong Kiguan ini ya. Oke. Oke, seperti itu teman-teman ya untuk penjelasannya. Jadi kurang lebih poin-poinnya seperti tadi, mulai dari rentan umur, kemudian jurusannya apa, pendidikan terakhirnya apa, dan lain sebagainya gitu. Jadi itu yang bakalan apa namanya menjadi pertimbangan si Sajang ya, si Sajang dalam hal mengambil daripada ini ya si SLC yang bakalan terbit seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan udah dikasih data, itu beda lagi pertimbangannya. Biasanya mulai dari foto. Ya, kayak misalkan foto Anda yang kemarin diupload kayak gimana sih? Kemudian tinggi badan, berat badan, seperti itu beda lagi pertimbangannya. Itu setelah datanya dimunculkan oleh si Nodongbu seperti itu. Jadi datanya setelah dikirimkan ke Sajang baru mereka akan apa namanya kayak mempertimbangkan mulai dari berat badan, tinggi badan dan lain sebagainya. Seperti itu ya teman-teman untuk videonya. Itu saja dari Korea Mandiri. Terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cumal gumap semidai robun. Annyeonghi geseo.